once again. Hai anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dengan Suster dalam pembelajaran agama Katolik kelas 6 untuk sesi yang ke-5 dan yang ke-6. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan mempersiapkan diri untuk doa pembuka. Mari mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami akan belajar untuk mengenal Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Dengan sabda atau kata-katanya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, meneguhkan orang yang takut, tetapi juga mengusir kejahatan agar kehendak Allah terlaksana. Dengan sabdanya, Yesus juga mengajari kami untuk semakin mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi kami. Ajarilah kami ya Bapa untuk berani menyuarakan kebenaran, dan demikian kami mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Sebelumnya PDF sudah Suster kirimkan, jadi Suster harap ini sudah dibaca ya sebelumnya. Yesus mewartakan kerajaan Allah, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Matius. Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, untuk mendalami bacaan dari Injil Matius yang berjudul Yesus mewartakan kerajaan Allah ini, kita Suster sediakan untuk filmnya. Selamat menonton. Yudas, kenapa kamu ada di sini? Bersama penjaga bait Allah. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Nah, mana orangnya? Dengarkan, Yudas. Selesaikan tugas yang sudah kita mulai. Beri mereka tanda. Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi kau orangnya. Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Tetapi Tuhan, Biarkan ini terjadi. Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Setiap hari aku bersama kalian di bait Allah, kenapa tidak menangkapku? Tapi inilah waktunya, kuasa kegelapan akan berkuasa. Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Ayo, awas dia, awas dia. Setelah kita mengamati dalam film dan dalam bacaan tadi, kita akan melihat ada beberapa rangkuman
Berbagai cara dilakukan orang untuk meyakinkan orang lain. Kata-kata yang berisi janji yang manis serta pemberian, baik berupa barang maupun perhatian, sering dilontarkan untuk mendapat kepercayaan. Banyak orang yang mendapat kepercayaan karena janji serta kata-katanya dipenuhi dan dibuktikan. Tetapi tidak sedikit pula orang yang tidak memenuhi janji-janji yang pernah dikatakannya. Kata-kata serta janjinya hanya menjadi pemanis bibirnya untuk kepentingan tertentu. Kata-kata yang selaras dengan kenyataan dapat meneguhkan kepercayaan. Kata-kata tersebut dimaknai sebagai kebenaran, sehingga orang yang hidupnya selaras dengan perkataannya menjadi berwibawa, dan bisa dipercaya. Kehadiran Yesus di dunia yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan terlaksana apabila setiap orang mengatakan sekaligus melakukan kebenaran. Kitab suci mengatakan bahwa dengan kata-kata atau sabdanya, Yesus hendak menggenapi kitab suci. Nah, untuk mendalaminya, pertanyaan pertama, mengapa setiap orang mengharapkan kepercayaan dari sesamanya? Cara-cara apa saja yang biasanya ditempuh untuk memperoleh kepercayaan? Mengapa kepercayaan kita terhadap seseorang dapat berubah? Hal-hal apa yang dapat mengubah kepercayaan kita kepada orang lain? Mengapa kata-kata Yesus di dalam pengajaran mampu membuat para pendengar menjadi percaya? Nah, jawabannya adalah sebagai makhluk sosial, manusia memiliki ketergantungan satu terhadap manusia yang lain. Salah satu kebutuhan sosial manusia adalah rasa saling percaya. Sikap saling percaya inilah yang menjadi dasar bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat. Banyak cara untuk memperoleh kepercayaan dari orang lain, terutama melalui kata-kata. Karena kata-kata merupakan alat komunikasi yang utama. Melalui kata-kata, seseorang dapat dinilai sikap hatinya, sikap bertanggung jawab, sikap jujur, dan bisa dipercaya. Ditentukan oleh keselarasan kata-kata dengan sikap hidupnya. Kepercayaan seseorang dapat berubah menjadi lebih kuat atau sebaliknya menjadi lebih lemah. Hal itu disebabkan oleh perubahan kualitas kepercayaan itu sendiri. Kepada orang yang pada akhirnya diketahui berbohong, kepercayaan kita akan berkurang dan hilang, bahkan bisa hilang ya. Kepercayaan seseorang dapat berubah menjadi lebih kuat atau sebaliknya menjadi lebih lemah. Hal itu disebabkan karena perubahan kualitas kepercayaan itu sendiri. Kepada orang yang pada akhirnya diketahui berbohong, kepercayaan kita itu akan berkurang, bahkan bisa hilang. Tetapi jika seseorang mampu menunjukkan kebenaran, sikap tanggung jawab, dan kejujuran, maka kepercayaan kita akan semakin bertambah. Berkurangnya kepercayaan dapat dipengaruhi oleh kebohongan, ketidaksetiaan, kepura-puraan, dan sikap mau mencari keuntungan pribadi. Sebaliknya, kepercayaan akan meningkat jika terpeliharanya sikap setia, jujur, dan bertanggung jawab. Kata-kata atau sabda Yesus mampu mengubah kepercayaan orang-orang pada saat itu karena disertai dengan perbuatan yang nyata. Kata-kata yang berwibawa dan penuh kuasa membuat orang sakit menjadi sembuh, orang yang tidak berdaya menjadi teguh, dan orang-orang yang kurang percaya menjadi percaya. Baik anak-anak, sekian untuk sesi kelima. Kita akan melanjutkan sesi yang berikutnya, yaitu sesi yang keenam. Sesi yang keenam kita akan membahas tentang
Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Nah, Suster harap tentang kisah teladan Ignatius Joseph Kasimo ini sudah kamu baca ya. Maka Suster akan memberikan sedikit mengenai gambaran tentang Ignatius Joseph Kasimo sebagai pahlawan nasional. Selamat menonton. Ignatius Joseph Kasimo, salah seorang tokoh pelopor kemerdekaan Republik Indonesia, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 10 April tahun 1900. Terlahir dari pasangan Bapak Rono Sentiko dan Ibu Dalikem. Ayahnya seorang prajurit keraton Yogyakarta di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Selanjutnya formasi dasar Kasimo diperoleh saat ia mengecam pendidikan di asrama Severius Muntilan. Di sana dia tertarik untuk belajar agama di bawah didikan Romo Van Lith. Selanjutnya pada usia ke-13 tahun, tepatnya pada Paskah, bulan April tahun 1913, Kasimo dibaptis menjadi Katolik. Kelak, bersama teman-temannya dari Kolose Severius Muntilan, F.S. Haryadi, dan Jakobus Sujadi Dharma Seputra, mereka mendirikan Pakempalan Politik Katolik Jawi sebagai cikal bakal dari Partai Katolik. Di bidang politik inilah Kasimo mendapatkan jati dirinya sebagai kader Rasul Awam dengan menduduki berbagai jabatan publik, diantaranya Menteri Muda Kemakmuran pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan II, Menteri Persediaan Makanan Rakyat pada Kabinet Hatta yang pertama, Menteri Kemakmuran dan Persediaan Makanan Rakyat pada Kabinet Hatta kedua, Menteri Kemakmuran dan Persediaan Makanan Rakyat pada Kabinet Susanto, dan Menteri Perdagangan pada Kabinet Wilopo. Pada saat aksi militer Belanda, situasi menuntut ketegasan dan kecepatan bertindak. Kasimo bersama beberapa rekan menteri lainnya membentuk Komisariat Pemerintahan Pusat di Jawa dengan istilah Kabinet Gerilya, pimpinan Sukiman Wiryo Sanjoyo. Selanjutnya bergabung bersama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam Kabinet Darurat pimpinan Syarifuddin Prawira Negara. Dalam hubungannya dengan Soekarno mengalami pasang surut. Saat Soekarno mengajukan konsepsi Nasakom, nasionalis, agama dan komunis, Kasimo dan Partai Katoliknya memberikan penolakan yang tegas, berani, namun santun. Dalam pertemuan langsung saat diminta kesediaan Soekarno bergabung, Kasimo memberikan jawaban hanya dengan tertawa. Ha 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 ha. Kasimo menganut begensel politik, yakni prinsip yang harus dipegang teguh, bahwa berpolitik itu adalah pengorbanan tanpa pamrih. Dia juga menjunjung tinggi moto Salus Populi Suprema Lex, yang berarti kepentingan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sebagai seorang kader unggulan warga negara dan warga Katolik, dia diangkat menjadi pahlawan nasional. Dia dianugerahi Ksatria Komandator golongan sipil dari Ordo Gregorius Agung dan bintang Ordo Gregorius dari Paus Yohanes Paulus II. Patungnya berdiri anggun di halaman SMA Pengudi Luhur Van Lith Muntilan. Hal terpenting dari Kasimo adalah dia juga terlibat secara aktif di dalam proses formasi dan juga terlibat aktif untuk mengembangkan formasi kelompok-kelompok lainnya. Gedungnya berdiri kokoh di halaman Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Gagasan I.J. Kasimo yang kita kenal sebagai Kasimo Plan tetap relevan sampai saat ini. Konsep mengenai pengentasan kemiskinan dan kebebasan dari kelaparan menjadi salah satu isu besar dalam isu Global Sustainability Development Goals. Untuk menjaga cita-cita perjuangannya, dibentuk Yayasan I.J. Kasimo yang berpusat di Kramat, Jakarta. Tiap generasi itu mempunyai anak zaman. Zaman Pak Kasimo itu adalah anak zaman.
Setelah itu dilanjutkan dengan zaman Pak Seda, itu anak zaman. Sekarang kita melahirkan anak zaman. Kita coba membina itu, coba mengkaderkan siapa yang menjadi anak zaman ke depan. Karena itulah jadi panutan. Beliau telah banyak mewariskan kepada kita semangat pelayanan, keteladanan, profesionalitas, dan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia. Kasimo meninggalkan banyak hal kepada kita. Tugas kita adalah menjaga dan merawat nilai-nilai tersebut di masa mendatang. Selamat ulang tahun Pak Kasimo, Pro Ecclesia et Patria. Ini sedikit gambarnya ya. Coba diingat tentang gambar Pak Kasimo ini. Baik anak-anak, setelah menonton dan membaca tentang Ignatius Kasimo itu, kita akan memperdalami kembali. Siapakah Ignatius J. Kasimo menurut kisah di atas? Sebutkan sikap-sikap serta tindakan Kasimo yang pantas kita teladani. Adakah tokoh-tokoh atau pemimpin di dalam masyarakat kita yang memiliki sikap serta tindakan yang dapat kita teladani? Sebutkan dan lengkapi dengan penjelasan. Nah, Ignatius Kasimo adalah seorang Menteri Persediaan Pangan untuk Rakyat pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Beliau juga pendiri Partai Katolik, tetapi beliau tetap menunjukkan sikap sederhana dan bersahaja. Meskipun beliau seorang Katolik yang taat, tetapi beliau berjuang demi kepentingan seluruh rakyat. Jabatan menteri tidak membuat beliau angkuh dan gila hormat. Sebaliknya, Kasimo tetap bersikap rendah hati, sederhana, dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai hukum yang paling tinggi. Kasimo tetap bersahabat kepada siapapun, termasuk dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Meskipun beliau tetap tegas menolak kebijakan yang tidak memihak kepentingan rakyat. Masyarakat lebih percaya kepada orang yang menunjukkan teladan daripada orang yang hanya banyak bicara serta nasihat. Kata-kata atau nasihat seseorang akan lebih dihargai jika disertai tindakan yang sesuai. Terdapat banyak ungkapan yang menunjukkan bahwa tindakan keteladanan lebih dihargai daripada kepandaian berbicara, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Sedikit saja berbicara, tetapi banyak bekerja. Satunya kata dan perbuatan, dan sebagainya. Masih cukup banyak pemimpin dalam masyarakat yang mampu menunjukkan keteladanan. Nah, dalam kisah-kisah tentang Kasimo, ini menunjukkan bahwa teladan itu penting. Tidak hanya berbicara saja, tetapi dia juga harus menghidupinya. Begitu juga Yesus saat mewartakan kerajaan Allah, ia juga bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan juga. Ini kita bisa lihat kisah-kisahnya, itu ada Yesus dan Zakeus, orang Samaria yang murah hati, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus wafat, dan aneka mujizat yang lain. Jadi kata-kata Yesus itu sangat mempunyai pengaruh yang besar, bahkan bisa menjadi mujizat yang tidak mungkin bagi manusia. Kita akan membaca kisah Yesus ini dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yesus dan perempuan Samaria. Nah, suster harap ini kamu sudah baca ya. Nah, karena kamu sudah baca, suster akan lebih mengingatkan kamu lagi melalui videonya tentang Yesus dan perempuan Samaria. Selamat menonton.
Orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus mendapat dan membaptis lebih banyak pengikut daripada Yohanes. Sebenarnya Yesus tidak pernah membaptis siapapun, hanya murid-muridnya yang membaptis. Jadi ketika Yesus mendengar tentang itu, ia pergi dari Yudea dan kembali ke Galilea. Dalam perjalanannya, ia harus melewati Samaria. Di Samaria, ia tiba di sebuah kota bernama Sikar, tidak jauh dari tanah yang dulu diberikan Yakub kepada Yusuf, putranya. Aku akan istirahat. Di situ terdapat sumur Yakub, dan Yesus yang sudah merasa kelelahan duduk di pinggir sumur. Saat itu tengah hari. Seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Tolong berikan aku minum. Murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Engkau orang Yahudi dan aku orang Samaria. Mengapa engkau meminta minum dariku? Orang Yahudi tidak akan menggunakan cangkir dan mangkuk yang digunakan orang Samaria. Jika kamu tahu siapa aku, justru kamulah yang minta minum padaku. Dan aku akan memberimu air kehidupan. Kau tidak punya timba dan sumur ini dalam sekali. Dari mana engkau akan mendapatkan air kehidupan? Leluhur kami, Yakublah yang memberi kami sumur ini. Dia dan anak-anaknya serta ternaknya semua minum dari sini. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Yakub, kan? Orang yang minum air ini akan merasa haus lagi. Tapi mereka yang minum air yang kuberikan tidak akan haus lagi. Air yang akan kuberikan itu akan jadi mata air yang akan terus memancar dalam dirinya dan memberikan kehidupan kekal. Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak merasa haus lagi, dan tidak perlu datang ke sini lagi untuk mengambil air. Panggil suamimu dan kembali lagi. Aku tidak punya suami. Kau berkata benar tidak punya suami. Kamu sudah menikah 5 kali, tapi laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Kamu telah berkata jujur. Sekarang aku tahu engkau seorang nabi. Nenek moyang Samaria menyembah Allah di bukit ini. Tetapi bangsa Yahudi berkata hanya Yerusalemlah tempat menyembah Allah. Percayalah padaku. Akan datang masanya orang tidak lagi menyembah Allah di bukit ini, maupun di Yerusalem. Orang Samaria tidak tahu siapa yang kalian sembah. Tapi orang Yahudi tahu yang kami sembah sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Tetapi waktunya akan datang. Dan sekarang sudah datang. Bahwa dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagaimana adanya. Mempersembahkan pujian sejati yang diinginkannya. Allah itu Roh. Dan hanya dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Allah sebagaimana adanya. Aku tahu Mesias akan datang. Dan saat dia datang, akan memberitahu kita segalanya. Akulah dia yang sedang bicara denganmu. Nah, pertanyaan setelah kita membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes dan kita sudah menonton kisahnya yang tadi, kita akan memperdalamnya ya. Apa yang dilakukan perempuan Samaria ketika Yesus menghampirinya? Mengapa orang Yahudi tidak diperbolehkan bertemu dengan orang Samaria? Mengapa perempuan Samaria itu percaya bahwa yang bercakap-cakap dengannya adalah Mesias? Mengapa orang Samaria lainnya juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Apa yang dimaksud dengan kata-kata Yesus? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebutkan beberapa manfaat dari sikap menjaga kesesuaian kata dan perbuatan dalam kehidupan kita. Kita jawab ya satu-satu. Menurut kisah dari Injil Yohanes, perempuan Samaria itu datang untuk menimba air di sumur Yakub yang terletak di Sikhar, kota Samaria.
Perbedaan tempat ibadah orang Samaria dan orang Yahudi membuat pemisah yang melarang mereka untuk menjalin komunikasi. Perempuan Samaria tersebut menjadi percaya bahwa Yesus yang berkata-kata dengannya adalah Mesias karena apa yang dikatakan Yesus sungguh benar adanya. Orang-orang Samaria lainnya menjadi percaya kepada Yesus bukan karena apa yang dikatakan perempuan Samaria, tetapi terutama karena mereka melihat dan menyaksikan perbuatan Yesus. Kata-kata Yesus, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya," menunjukkan bahwa makanan dan minuman merupakan sumber kehidupan jasmania, tetapi kehidupan sejati hanya akan diperoleh dengan melakukan kehendak Bapa. Dalam hal ini, keteladanan Yesus bukan hanya terletak pada kata-kata dan ajarannya, tetapi terpenuhi dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu melakukan kehendak Allah. Dengan menjaga kesesuaian antara kata dan perbuatan, kebenaran seseorang akan tampak. Kebenaran kata-kata setiap orang akan semakin meyakinkan orang lain apabila dapat disertai dengan perbuatan yang nyata. Kesesuaian perkataan dan perbuatan menempatkan setiap orang sebagai pribadi yang pandai menjadi teladan. Dalam suratnya kepada Yakobus, Santo Paulus menegaskan bahwa iman yang menjadi sempurna di dalam dan melalui perbuatan yang nyata. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Baik anak-anak, Suster harap dalam pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata, tetapi tidak berhenti di dalam sesi 5 saja. Di dalam sesi 6 dibuktikan bahwa Yesus juga membuktikan apa yang dia katakan juga dia buktikan dalam perbuatannya. Kata-kata Santo Paulus ini sangat keras dan menegaskan bahwa iman menjadi sempurna di dalam perbuatan yang nyata. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau hadir di dunia ini bukan hanya untuk mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, melainkan menyempurnakannya dengan tindakan nyata, baik melalui berbagai mujizat maupun tindakan yang bijak untuk menyelamatkan semua orang. Tanamkanlah di dalam diri kami untuk selalu mengatakan kebenaran sekaligus mewujudkan di dalam sikap dan perbuatan nyata. Karena Kristus Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Suster harap kamu tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Dadah!